الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahima iz qala liqaumihi a'budullaha wattaquh. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam semesta. Allah yang selalu memberikan perlindungan, pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya dan seluruh makhluknya. Semoga kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, membawa risalah Allah Azza wa Jalla agar manusia bisa berpindah dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Rabu yang lalu kita telah membahas beberapa ayat di surah Al-Ankabut. Pada ayat 14 dan 15 tentang sejarah Nabi Nuh
alaihi salam di dalam berdakwah kepada kaumnya. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya, yang pada hari Rabu yang lalu kita membacakan sedikit dan belum sempurna ayatnya sampai dengan ke ayat 16. Allah mengkisahkan tentang kisah dakwah Nabi Ibrahim bukan hanya di surah Al-Ankabut, tapi juga ada di dalam surah Al-Anbiya, sama dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Allah menceritakan bukan hanya di surat Hud, tapi juga Allah menceritakan di dalam surah Al-Ankabut. Untuk Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim ini ada hal yang khusus. Ada nama surat Al-Quran namanya surat Ibrahim. Dan untuk Nabi Nuh alaihissalam ada satu surat Al-Quran namanya surat Nuh. Jadi Allah memuliakan Nabi Nuh alaihissalam dengan satu surat, Nabi Ibrahim juga dengan satu surat, dan Nabi Muhammad juga dengan satu surat namanya surat Muhammad. Dan juga Nabi Hud, ada surat Hud. Dan kita semua membaca di surat-surat yang pernah kita bahas seperti di surat Hud, kemudian cerita Nabi Nuh, bertemu lagi di dalam surah Al-Ankabut. Demikian juga dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bertemu lagi kisah ceritanya bukan hanya di surat Ibrahim, di surah Al-Anbiya, tapi juga kita bisa membaca ada di dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad telah menyampaikan ayat-ayat ini kepada seluruh sahabat dan umatnya. Wa Ibrahima iz qala liqaumihi a'budullaha wattaquh. Dan Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya atau berdakwah kepada kaumnya, apa materi dakwah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Wa'budullaha wattaquh, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Nah, itu hampir semua nabi memulai dakwah dengan wa'budullah, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu. Apanya yang lebih baik? Kalau kamu beriman, bertakwa, menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pilihan yang sangat bagus untukmu. Jadi kum dalam bentuk jamak untuk semua kita. Jadi kalau kita mau untuk menjadi hamba-hamba Allah yang makarimal akhlak, yang akhlak kita dianggap sempurna, apabila kita ini beriman kepada Allah, menyembah Allah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang enggak mau menyembah Allah, itu akhlaknya dipastikan itu adalah akhlak-akhlak penantang hukum-hukum Allah. Berarti berakhlak buruk, berakhlak jelek, tidak mulia dalam kehidupannya. Ayat yang sering kita bacakan untuk mengingatkan kita ini di surah Al-Mujadilah, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu
ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah dan melawan Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi kalau di segi akhlak namanya mazmumah, bukan mahmudah. Kalau mahmudah itu terpuji, kumlot dia dalam akhlaknya. Tapi kalau mazmumah, jelek dia dalam perilakunya, enggak bagus. Kalau itu namanya mazmumah, atau dia berakhlak dengan akhlak yang buruk. Salah satu sebabnya karena dia tidak mau beriman, beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya, termasuk ayahnya sendiri Azar, dia nasihati juga walaupun ayahnya enggak mau mendengar. Jadi kadang-kadang ada ayah Nabi sudah disampaikan dakwah, enggak mau juga untuk beriman pada Allah. Ada juga anak Nabi sudah disampaikan dakwah, ada juga yang menantang dakwah ayahnya. Contohnya Kanaan, anak pertama Nabi Nuh alaihissalam, ketika ayahnya berdakwah, dia menantang dakwah ayahnya. Bahkan ketika bencana tufan, banjir yang melanda di kota Nabi Nuh tetap sayang kepada anaknya. Dia memanggil, irkam ma'ana ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo nak bersama kami, bersama ayah, bersama kami, bersama dengan orang-orang yang beriman. Janganlah kamu berada di dalam kelompok orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Tapi si anak ini sombong, dia lawan ayahnya, anak durhaka. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, aku enggak perlu pertolonganmu. Aku akan mendaki ke gunung sana. Di sanalah tempat aku berlindung. Sedih Nabi Nuh karena anaknya sendiri yang menantangnya. Qala, Nabi Nuh menjawab, la 'asimal yawma illa man rahim. Anakku, enggak ada yang bisa menolongmu pada hari ini melainkan orang-orang yang disayangi oleh Allah. Mari kemari wahai anakku. Tapi dia tetap membantah dan durhaka kepada ayahnya. Akhirnya dia mati tenggelam dalam banjir yang melanda kota Nabi Nuh alaihissalam pada waktu itu. Nah, itu kisah para nabi. Ada isi nabi seperti Imra'atan Nuh wa Imra'atan Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut juga menantang suaminya, enggak mau mendengarkan dakwah dan khianat kepada suaminya, dan kemudian Allah mengutuknya dengan mati dalam keadaan ingkar dan durhaka kepada suaminya. Siapa mereka? Imra'atan Nuh wa Imra'atan Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Itu diceritakan di dalam Al-Quran di akhir surat At-Tahrim agar kita yakin dan percaya dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah hari Rabu malam kemarin itu, kita menceritakan tentang usia Nabi Nuh 950 tahun. Kalau sekiranya tidak ada Quran, enggak percaya orang. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam ke kaumnya. Nabi Nuh tinggal bersama dengan kaumnya selama 1000 tahun kurang 50.
Berarti 1000 kurang 50 sama dengan 950 tahun. Kalau sekiranya ini cerita orang biasa, banyak orang nggak mau dengar. Tapi ini cerita Al-Quran, semua orang yang beriman yakin dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhazahumut tufan wa hum zalimun. Umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah, Allah musnahkan mereka dengan tufan, yaitu dengan banjir yang melanda di kota Nabi Nuh alaihissalam, namanya Mesopotamia. Dan kaum umat Nabi Lut itu banyak sekali durhaka atau zalim terhadap diri mereka sendiri. Wahum zalimun. Mengapa mereka diazab? Karena mereka zalim terhadap dirinya sendiri, tidak mau untuk menerima hukum-hukum Allah, nggak mau menerima perintah Allah, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Siapa yang selamat? Fa'anjaynahu wa ashabas safinah. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan seluruh penumpang kapal. Penumpang kapal yang dimaksud seluruh orang-orang yang diajak oleh Nabi Nuh naik kapal dan dia mau, berarti dia beriman. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Dan kami jadikan peristiwa yang terjadi di masa Nabi Nuh ayatan lil alamin, tanda-tanda kebesaran untuk seluruh alam semesta. Jadi semua tahu. Orang Amerika yang sudah Islam paham cerita ini. Kan istilah orang Amerika itu paman Sam. Salah satu anak Nabi Nuh namanya Sam. Jadi anak Nabi Nuh ada Kanaan, Sam, Ham, dan Yafis. Ada 4 orang. Jadi orang-orang Amerika yang beriman kepada Allah, orang-orang Inggris yang beriman kepada Allah mengetahui sejarah ini. Jadi bukan hanya kita, mereka juga berpedoman pada Al-Quran Al-Karim. Mereka tahu dulu pada masa Nabi Nuh banyak orang sudah ditenggelamkan oleh Allah, tapi ada yang selamat. Siapa yang selamat? Fa'anjaynahu wa ashabas safinah. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan seluruh penumpang-penumpang kapal yang telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita ini dinobatkan oleh Allah supaya nanti orang baca, oh kita jangan keterlaluan, nanti ditenggelamkan oleh Allah. Oh kita jangan sombong, akhir kehidupan belum mati sudah diazab oleh Allah. Inilah makna wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Dan kami jadikan cerita ini menjadi tanda-tanda kebesaran bagi seluruh alam semesta. Berarti bukan hanya Indonesia, bukan hanya Aceh, Amerika, Inggris, di mana-mana, di Yordania kalau negeri Arab, di Sudan, di Mesir, di Arab Saudi, semua paham tentang cerita ini. Jadi ini menjadi tanda-tanda kebesaran bagi umat di seluruh alam ini. Sekarang kita lihat berapa banyak orang Belanda udah mulai masuk Islam, berapa banyak orang Jepang masuk Islam, orang Tionghoa masuk Islam, banyak sekali, bertambah terus bertambah. Jadi laporan dari Islamic Center di New York di Amerika sudah lebih dari 2 miliar. Siapa yang masuk Islam? Orang-orang cerdas dari agama lain sekarang membaca Quran, misalnya dia temukan ayat-ayat seperti ini, akhirnya mereka bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa yang pernah terjadi pada masa dahulu itu bukan asatirul awwalin, bukan cerita-cerita dongeng, tapi benar adanya. Sehingga mereka dengan hakul yakin, yang cerdas-cerdas itu sekarang banyak masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali orang-orang yang cerdas. Coba lihat orang yang tidak cerdas dalam Islam. Berapa banyak sekarang sudah meninggalkan sholat, pakai celana pendek, pada sudah dewasa, pikirannya sehat, kemudian meninggalkan sholat, pakai celana-celana yang koyak,
tidak pernah salat lagi. Artinya kecerdasannya itu telah hilang. Maka Allah sebut orang yang cerdas itu adalah allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi orang yang cerdas itu dia lihat ke langit, Masya Allah, langit itu penciptanya adalah Allah. Dia lihat bintang-bintang, Masya Allah, malam muncul bintang, siang muncul matahari, malam muncul bintang-bintang dan bulan. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Nah, dulu Nabi Ibrahim pernah mencari ketika dia lihat matahari, haza rabbi nyo tuhalun, haza rabbi, inilah Tuhanku. Kemudian matahari itu terbenam, muncul bulan, oh ini sepertinya Tuhanku. Ternyata semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim berada dalam keadaan orang yang pertama memeluk agama Islam di zamannya. Wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah. Semua yang pernah saya lihat ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim berdakwah, wa Ibrahim idz qala liqaumi wa'budullaha wattaquh. Dan Ibrahim ketika dia berdakwah kepada kaumnya, mati dakwahnya, wa'budullaha wattaquh, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Nah, jadi kita ini kalau mengikuti jejak Nabi Ibrahim, jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau beribadah, mau bertakwa kepada Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah pilihan yang sangat bagus untukmu jika kamu memahaminya. Jadi kalau kita mau paham terhadap firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, enggak ada yang ingkar. Semua memilih iman dan takwa. Kalau salah, ya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua ini mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang memilih beriman pada Allah, yang memilih beribadah kepada Allah, yang memilih bertakwa kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. La na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah azza wa jalla. Maka orang kadang-kadang coba lihat ketika dia berzikir la ilaha illallah, kalau tidak dihentikan oleh imam, itu seperti timbul semangat yang sangat semangat. Saya pernah melihat suatu hari juga di Aceh Besar, suatu malam di Aceh Besar, setelah tarawih mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya menghitung sendiri malam itu mungkin lebih dari 200. Tapi seseorang yang sedang membacakan ini, dia tidak terasa lagi, seakan-akan dia sudah sangat menyatu ucapannya dengan dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menyatu dengan Allah, tapi dia sangat menyatu zikirnya itu ketika dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga jumlahnya yang sudah lebih dari 200 kalimat yang diucapkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sepertinya dia sudah menemukan kelezatan ketika dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la na'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah melainkan Allah. Karena mengapa? Sejak masa Nabi Adam dulu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan seterusnya terus berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Allah dengan satu materi, la ilaha illallah,
Tidak ada yang kita sembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua orang yang beriman itu lezat dia dengan kalimah la ilaha illallah. Coba lihat, orang yang beriman itu menjelang meninggal tidak ada yang menuntunnya, tetap terucap kalimah la ilaha illallah. Anak-anaknya dan pengawal-pengawalnya semua tertidur, tetapi ketika dia menghadap Allah pasti mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dia akhiri kehidupannya dengan kalimah ini. Karena mengapa? Kalimah ini disebut dengan kalimat tauhid, kalimat untuk mengesahkan Allah. Syaitan manapun datang nggak bisa tergoda. Jadi jangan nanti kita, kalau orang tua kita mau meninggal harus ada selalu di sampingnya. Ada memang tapi tertidur. Orang yang beriman tidak mampu digoda oleh syaitan. Siapa langganan syaitan? Orang-orang yang lupa kepada Allah. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Orang yang mampu dininabobokkan oleh syaitan adalah orang yang lupa kepada Allah. Tapi kalau sekiranya kita sebagai orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, selalu dituntun oleh Allah, walaupun menjelang meninggalnya tidak ada saudara yang menuntunnya. Sebaliknya, berapa banyak orang yang menuntun untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi dia tidak salat, tidak akan terucap kalimah ini. Nah itu untuk bahan ingatan kita. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya, sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu beriman, kalau kamu beribadah kepada Allah, kalau kamu bertakwa kepada Allah, itu pilihan yang sangat bagus untukmu jika kamu mengetahuinya. Berarti mengapa orang enggak mau salat? Karena dia enggak paham tentang lezatnya salat. Tapi orang yang beriman bukan meninggalkan salat, terlambat salat saja gundah dia. Itu orang beriman. Bukan enggak salat, terlambat salat saja gundah dia. Mengapa gundah? Karena dia hati-hati. Apakah ini dosa? Kalau sesekali dia mungkin tidak sengaja, Allah maafkan. Jangan dijadikan sebagai kebiasaan selalu terlambat sholat. Sesekali terlambat dimaafkan oleh Allah. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, amal soleh serta taubat, nyelebo syarat tamang syurga, menyelam dunia jemat ibadat, uro akhirat asa syurga. Bedah tan taubat yo golom mati, yo golom mecringan alam dunia, yo golom gepesok pakaian putih, yo golom gepe dalam kerendam. Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, peampun desa. Dalam syurga kamu himpun, benar peampun segala desa. Nanti Tengku Yusuf ni saya ulang-ulang di sebulan sekali ya. Sebulan sekali nanti saya ulang untuk kita ingat, supaya jangan lupa bahwa ada peluang yang diberikan oleh Allah, ada kekhilafan, ada kekurangan, bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat, segala kekurangan dan kekhilafan ditutup oleh Allah. Yukaffir anhum sayyiatihim wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau seseorang itu ada kekurangan, ada kekhilaf, kemudian dia bertaubat, Allah tutup segala kekurangannya. Wa yudkhilhum, dan Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka sembahlah Allah. Ini pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang yang tidak menyembah Allah, nah ini Allah berfirman,
innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Jadi Nabi Ibrahim atas perintah Allah berdakwah kamu kepada kaummu, sampaikan kepada mereka, suruh mereka untuk beribadah kepadaku, kata Allah, suruh mereka untuk bertakwa kepadaku, sampaikan kepada mereka jika mereka memilih menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah, itu adalah pilihan yang sangat bagus. Innama ta'buduna min dunillahi awsana, sesungguhnya orang-orang yang menyembah Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah, berarti, atau orang yang menyembah selain Allah, berarti mereka menyembah berhala. Ini sangat disayangkan kaum muslimin. Kadang-kadang dia tidak beribadah. Kalau beribadah menyembah Allah, dia sembah Allah pun tidak, dia sembah berhala pun tidak. Tetapi ternyata orang yang meninggalkan sholat dan tidak mau beribadah kepada Allah, atau dia beribadah kepada selain Allah, ausana, mereka itu menyembah berhala. Jadi umat Nabi Ibrahim ini banyak ahli arsitek, pemahat, pembuat patung. Mereka buat patung, setelah selesai patung disembah. Wa takhluquna ifka, dan mereka menciptakan berbagai macam kebohongan. Lihat pegat Tuhan semua. Kalau Tuhan kita menciptakan kita, tapi umat Nabi Ibrahim dulu buat Tuhan dulu baru disembah. Ada yang dibuat dari roti, ada yang dibuat dari kayu. Setelah selesai, baru dia menyembah patung. Padahal patung itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Wa takhluquna ifka, dan kamu menciptakan berbagai macam kebohongan dan kedustaan. Jadi patung berhala dibuat oleh mereka, setelah selesai buat Tuhan mereka menyembah. Itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Allah menyebut wa takhluquna ifka, mereka itu menciptakan kedustaan dan kebohongan. Oleh pegat Tuhan semah itu jangan seperti itu. Jadi Allah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Tuhan. Ini jangan sampai kita ini menjadi seperti umat Nabi Ibrahim yang tak paham agama. Jadi orang-orang ateis itu tidak paham dia dengan agama. Mereka menganggap nggak ada Tuhan. Akhirnya dia buat Tuhan, dia sembah. Dia sembah berhala, dia sembah patung, dan lain-lain sebagainya. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, kan mereka paham sebenarnya, la yamlikuna lakum rizqa, enggak bisa memberikan rezeki kepadamu. Artinya kamu jangan menyembah berhala, jangan kamu menyembah patung, jangan kamu sembah Tuhan Lata, Uzza dan Mana. Enggak bisa memberikan apa-apa. Mereka enggak bisa dengar itu, enggak bisa lihat. Jangan kamu sembah apa yang telah kamu buat itu, jangan kamu sembah. Jadi inilah hebatnya umat Islam. Kita sangat yakin bahwa Allah yang menciptakan kita dan Allah yang kita sembah. Tapi umat Nabi Ibrahim dulu, mereka buat patung, mereka buat berhala, mereka memberi nama pohon-pohon kayu yang besar dengan Tuhan Lata, Uzza dan Mana, dan patung-patung yang besar, kemudian mereka menyembahnya. Ini adalah sebuah kebodohan yang sangat bodoh. Dan mereka kadang-kadang minta rezeki, minta sama patung-patung. Allah menjawab, enggak bisa. Wahai Ibrahim, berdakwah kepada kaummu itu, enggak usah sia-sia mereka meminta.
patung-patung berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Jadi tidak la yadurruhu wa la yanfa', tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Maka Allah berpesan, fabtaghu 'indallahir rizqa, maka carilah, mohonlah kepada Allah rizki itu dari Allah. Caranya bagaimana? Wa'buduhu washkuru lahu, sembahlah Allah dan bersyukurlah atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Ilaihi turja'un, kepadanya kamu akan kembali. Mandum getanya tawaba Allah, cuk lambat ngan bagahan so kirang bawante gemehoi jawaba Allah, hana so bantah hana mudakwa. Semuanya ilaihi turja'un, kepada Allah semua kamu akan kembali. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bertambah bagus akhlak kita meneladani Nabiullah Ibrahim dan nabi-nabi yang lain dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.